Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Nisa, NPM 2201062004. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelumnya, kita telah belajar tentang pengertian teknologi informasi dan komunikasi, yakni merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK terdiri dari dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Dalam Kamus Oxford, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Nah, dalam suatu teknologi informasi dan komunikasi terdapat sistem komputer. Langsung saja, pengertian sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian komputer adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam proses mengolah data atau informasi. Dapat kita tarik kesimpulan, pengertian sistem komputer adalah elemen-elemen yang saling terkait untuk menjalankan suatu aktivitas menggunakan komputer. Selanjutnya, terdapat komponen utama pada komputer. Yang pertama, hardware, yang artinya perangkat keras, yang berarti komponen yang bersifat fisik yang bisa dilihat dan dipegang. Yang kedua, software, yang berarti perangkat lunak, yang berarti program yang berisikan data dan instruksi bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, firmware, yang berarti user, adalah pengguna dari komputer. Hardware terdiri dari input device. Input device adalah perangkat keras yang bertugas untuk mengirimkan informasi ke sistem komputer untuk diproses. Contohnya keyboard, mouse, dan mikrofon. Selanjutnya, hardware terdiri dari process device. Process device adalah komponen yang bertanggung jawab untuk pemrosesan informasi di dalam sistem komputer. Contohnya CPU, memori, prosesor, RAM, hard disk. Dan yang terakhir, hardware terdiri dari output device. Output device adalah perangkat yang bertugas menampilkan hasil pemrosesan. Contohnya monitor, proyektor, dan speaker. Software terbagi menjadi sistem operasi, bahasa pemrograman, dan perangkat lunak aplikasi. Sistem operasi atau operating software, perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan kondisi dari aktivitas komputer. Contohnya Windows dan Linux. Dan bahasa pemrograman adalah bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi program untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer. Contoh bahasa C dan Pascal. Yang terakhir, perangkat lunak aplikasi atau software application ialah bagian dari software komputer yang menggunakan kemampuan komputer secara langsung dan menyeluruh untuk mengerjakan suatu tugas atau fungsi tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contohnya Microsoft Office, Photoshop, dan Filmora. Selanjutnya ada brainware. Brainware dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama operator, adalah seseorang yang mengoperasikan komputer. Sistem yang menggunakan perangkat komputer dan program bisa disebut operator. Contohnya karyawan,
pelajar atau mahasiswa. Selanjutnya ada programmer, adalah orang yang bertanggung jawab membuat sebuah sistem dengan bahasa pemrograman. Prosesnya meliputi merancang, menulis kode program, sampai menguji program hingga siap digunakan. Dan yang terakhir, ada sistem analis, adalah jenis firmware yang mengawasi kinerja program maupun hardware yang digunakan perusahaan. Nantinya, data dari pengawasan tersebut digunakan sebagai evaluasi